Sudah genap 3 tahun semenjak istriku tercinta meninggalkanku untuk selama-lamanya. Setelah berjuang melawan penyakit yang sudah lama ia derita, sampai akhirnya dia menyerah pada takdir. Kini umurku sudah 43 tahun dan hanya tinggal berdua dengan seorang pembantu yang sudah ikut kerja denganku sejak usianya masih belasan tahun. Sebenarnya aku punya satu anak, tapi dia sudah berkeluarga sendiri dan tinggal bersama keluarganya di luar kota. Paling hanya sebulan sekali datang berkunjung ke rumah. Guna mengisi waktu luang dan mencari uang, aku masih aktif mengelola sendiri rumah makan yang kurintis bersama mendiang istriku dulu. Tak pernah kusangka sekarang bisa sesukses ini. Sebenarnya masih ada beberapa usaha lain, tapi aku percayakan pada orang-orang yang bisa kuandalkan. Jadi aku bisa fokus ke restoran saja. Meski punya banyak uang, rasa-rasanya aku masih merasa kurang. Terlebih jika malam kurasa begitu merindukan sosok yang sudah menemani separuh hidupku ini. Jika sudah begitu, hal yang bisa kulakukan paling hanya mengobrol dengan Eni, pembantuku yang masih setia bekerja di rumahku sampai sekarang. Aku sangat beruntung punya pembantu seperti Eni yang memang begitu rajin dan cekatan. Tanpa harus disuruh, Eni sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Selain itu, Eni juga cukup cantik. Kulitnya bersih meski tidak terlalu putih. Bodinya juga pas antara tinggi dan berat. Malah menurutku lebih berisi. Eni merantau dari kampung ke kota karena ingin bekerja, dan awal dia kerja langsung di rumahku. Sampai sekarang ia masih betah kerja denganku meski istri sudah tak ada. Pernah suatu ketika aku tanya dia ingin pindah kerja apa tidak, ke rumah yang anggota keluarganya masih lengkap, tidak sepertiku yang hanya sendirian. Tapi dia menjawab masih betah kerja denganku. Bahkan kata Eni, kalau boleh, ia ingin kerja selamanya di rumah ini. Eni mengatakan kalau dia sangat berterima kasih karena aku sudah mau menerima dia kerja di sini. Meski belum ada pengalaman kerja, apalagi gajinya juga besar, jadi ia merasa betah. Karena sudah kenal lama dan sudah sangat dekat, tak jarang aku suka bertanya masalah pribadi ke Eni. Yang salah satunya, kenapa sampai sekarang ia belum menikah, padahal usia sudah pantas berkeluarga. Apalagi Eni cukup cantik, meski tak perawatan. Pastinya banyak yang suka dan mendekati dia. Tapi Eni bilang ia masih ingin cari uang dulu sebelum memikirkan berumah tangga. Untuk masalah itu, aku sendiri tak ingin ikut campur karena semua itu yang menjalani Eni. Jadi aku hanya bisa mendukung seandainya dia ingin berhenti bekerja dan ikut suaminya kelak. Kebetulan hari ini aku baru pulang dari luar kota. Rencananya 3 hari, namun karena semua berjalan dengan lancar, jadi aku bisa pulang lebih cepat. Tak ketinggalan, aku juga membeli beberapa oleh-oleh untuk Eni, berupa baju 3 setel yang kurasa sangat pas untuk ia pakai.
meski aku tak begitu tahu ukuran yang benar-benar pas. Saat sampai, rumah dalam kondisi terkunci. Tapi untungnya aku selalu membawa kunci cadangan. Jadi tak perlu menunggu Eni yang mungkin saja sedang keluar. Rumah nampak sepi. Namun saat aku pergi ke dapur untuk minum, aku dikagetkan dengan hadirnya Eni yang baru selesai mandi. Keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk yang dililit erat. Sebenarnya bukan cuma aku yang kaget, tapi Eni juga. Karena kini ia merapatkan tangan. Bapak, saya kira besok baru pulang, kata Eni yang masih berdiri di depanku. Aku tak lantas menjawab perkataan Eni karena masih fokus dengan indahnya pemandangan yang mungkin sudah lama tak pernah kulihat. Iya, sudah selesai kok urusannya, jawabku. Aku masih diam di tempat, seolah enggan untuk pindah. Sampai beberapa detik, Eni permisi untuk ganti baju. Barulah aku sadar, ternyata Eni lebih cantik dari yang kulihat selama ini. Selesai minum, aku buru-buru masuk kamar untuk menenangkan pikiran sejenak. Dan saat keluar, nampak Eni sedang sibuk di dapur. Eni, kamu sedang apa? Sini sebentar, kata aku, lalu duduk di sofa ruang keluarga. Maaf pak, saya gak masak. Saya pikir bapak baru pulang besok, jawab Eni dengan raut wajah yang khawatir. Gak masalah, nanti kita makan di luar. Sudah lama juga gak makan di luar bareng kamu, kata aku. Dan Eni hanya mengangguk, lalu duduk di sebelahku. Memang sudah biasa kami duduk saling bersebelahan. Akulah yang minta supaya jika mengobrol lebih nyaman. Apalagi aku tak membedakan status Eni sebagai seorang pembantu. Ini buat kamu, semoga kamu suka. Tapi kayaknya ukurannya kurang pas deh, kata aku sambil memberikan hadiah. Terima kasih pak, sudah dikasih oleh-oleh saja. Saya sudah senang, jawab Eni sambil tersenyum. Setelah sedikit mengobrol, kami pun pergi untuk makan di luar karena perutku sudah keroncongan minta diisi. Eni pun duduk di depan di sampingku sambil menemani mengobrol sepanjang perjalanan. Nampak malam ini Eni lebih cantik dari biasanya. Ditambah aku yang masih sering terbayang keindahan yang kulihat tadi sore. Jadi rasa kagumku padanya semakin tumbuh dalam hati. Aku merasa nyaman ada Eni di sampingku. Sepertinya aku kembali merasakan rasanya jatuh cinta. Dan itu pada Eni yang sudah lama ada di dalam kehidupanku. Namun entah seperti apa perasaan Eni padaku. Jadi aku hanya bisa memendamnya karena takut nantinya malah akan kecewa. Kuajak Eni makan di warung lesehan yang sudah menjadi langgananku sejak lama. Banyak kenangan yang terjadi di tempat ini bersama mendiang istri. Ku ingat kenangan indah itu sambil sesekali melirik Eni yang duduk di depanku. Selesai makan, ku ajak dia jalan-jalan dulu, menikmati keindahan kota, supaya Eni tak suntuk berada di rumah terus. En, kamu punya pacar? Tanyaku sedikit nekat. Nggak ada pak, jawabnya. Memang kamu mau sendiri terus? Gak enak lu sendiri terus, kata aku.
ingin tahu bagaimana lelaki idaman Eni. Mau gimana lagi, Pak? Kayaknya nggak ada yang suka sama saya, jawab Eni lesu. Kamu itu cantik, jadi gak mungkin kalau gak ada yang suka. Pasti banyak yang antri, tapi kamu gak sadar, ucapku memuji. Siapa sih yang suka sama saya, Pak? Jawab Eni. Saya suka sama kamu, jawabku langsung. Bapak ini bercanda saja, masa suka sama pembantu sendiri? Jawab Eni menganggap aku bergurau. Aku menepi di sebuah ruko yang sudah tutup dengan keadaan jalan yang sepi. Kupandang Eni dalam-dalam, lalu tersenyum. Saya memang sudah suka sama kamu karena perhatian kamu selama ini pada saya, Eni, kata aku. Tapi Pak, saya kan cuma... Saya yang seharusnya bertanya, apa kamu mau dengan pria yang sudah berumur ini? Ucapku, ingin tahu perasaan sebenarnya dia padaku. Bapak sudah sangat baik dengan saya, jadi nggak mungkin saya tolak, jawab Eni yang membuatku tersenyum gembira, karena ternyata dia mau menerima aku. Saking senangnya, aku langsung memeluk Eni, dan ia pun membalasnya. Malam yang begitu indah aku dapatkan dari orang yang sudah lama ada dalam hidupku. Tapi karena suasana yang berubah membuatku melangkah lebih jauh. Eni pun tahu, namun tidak mencegah. Hanya menurut sampai beberapa menit. Mobilku parkir di tepi jalan. Setelah beberapa saat, aku teringat kalau di rumah lebih nyaman. Jadi dengan cepat, aku gas pulang karena kondisi juga sudah malam. Eni pun tak banyak protes. Kondisi yang sama-sama kenyang membuat aku dan Eni memilih untuk melanjutkan ngobrol ringan dan banyak kerja. Karena sudah lama juga aku tak mengerjakan hal spesial seperti ini. Tanpa disuruh, pembantuku ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan menjalankannya dengan begitu teliti, penuh dengan perasaan, membuatku jadi semakin melayang. Eni sungguh terampil, membuatku tak salah mempertahankan ia selama ini. Dan karena masih banyak waktu, jadi kami lalui dengan santai sambil saling bercanda. Kini tinggal meresmikan hubungan kami saja pada kedua orang tua Eni, serta anakku yang pasti mendukung keinginanku karena dia sudah tahu karakter Eni selama ini. Kini Eni bisa melayani dan menyiapkan segalanya buatku. Tak seperti dulu yang hanya sebatas obrolan. Kini ditambah dengan mengerjakan hal spesial yang sama-sama menguntungkan. Gimana menurut kalian? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.